Gerakan coblos 3 paslon di Pilgub Jakarta, antara tata kelola pemilu dan aspirasi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, gerakan untuk mencoblos 3 paslon di Pilgub Jakarta telah menjadi sorotan dari berbagai pihak. Gerakan ini tidak hanya mengundang perhatian dari masyarakat, tetapi juga dari pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum, KPU, DKI Jakarta, dan beberapa tokoh politik. Perspektif tata kelola pemilu. Dalam perspektif tata kelola pemilu, KPU DKI Jakarta menilai bahwa gerakan coblos 3 paslon tidak memiliki makna dalam pemilu. Kepala Divisi Teknis KPU DKI, Dodi Wijaya, menjelaskan bahwa dalam menentukan pemenang, KPU hanya akan menghitung suara sah. Dodi juga menegaskan bahwa aksi golput tidak akan dihitung sebagai suara sah. Contoh yang diberikan oleh Dodi adalah jika dalam sebuah TPS terdapat 100 warga, di mana 50 warga memilih golput dan 50 warga lagi hadir ke TPS. Kemudian, dari 50 warga yang hadir ke TPS itu, jumlah suara sah adalah sebanyak 30 suara. Maka, kemenangan akan ditentukan oleh 30 warga tersebut. Dodi juga menambahkan bahwa jika kemenangan di Jakarta ditambah 50% plus 1 dari total suara sah, maka gerakan coblos 3 paslon tidak memiliki makna dalam pemilu. Aspirasi masyarakat. Namun, tidak semua pihak setuju dengan pandangan KPU DKI Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, memandang bahwa gerakan coblos 3 paslon adalah upaya untuk melawan keputusan elit yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Syahrin menegaskan bahwa gerakan ini harus dilihat sebagai sebuah gerakan yang melawan keputusan elit yang dianggap tidak aspiratif, tidak sesuai dengan apa yang menjadi preferensi warga terkait pemilihan kepala daerah. Syahrin juga menyarankan agar masyarakat harus paham mana yang sekadar janji dan mana yang benar-benar terrealisasikan. Dia mengatakan bahwa Anies Baswedan selalu mengimbau masyarakat untuk selalu melihat rekam jejak serta gagasan para calon pemimpin. Dalam konteks pilkada, Anies selalu menyampaikan bahwa dalam memilih pemimpin harus dilihat adalah rekam jejak dari pasangan calon dan apa yang direncanakan oleh calon dalam waktu 5 tahun ke depan. Pendapat anggota Komisi 2 DPR FPDIP. Anggota Komisi 2 DPR FPDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa KPU harusnya mendengar aspirasi masyarakat tersebut. Masinton menegaskan bahwa aspirasi masyarakat perlu didengar dan dipertimbangkan. KPU perlu melakukan kajian mendalam tentang aspirasi tersebut. Masinton juga menyarankan agar KPU bisa menggandeng pihak yang ahli dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa KPU perlu mengkajinya secara komprehensif dengan akademisi, praktisi pemilu, maupun partai-partai politik. Kesimpulan dalam kasus gerakan coblos 3 paslon di Pilgub Jakarta, terdapat 2 perspektif yang berbeda. Di satu sisi, KPU DKI Jakarta menilai bahwa gerakan ini tidak memiliki makna dalam pemilu. Di sisi lain, beberapa tokoh politik dan masyarakat memandang bahwa gerakan ini adalah upaya untuk melawan keputusan elit yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa gerakan ini telah menjadi sorotan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, KPU DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait perlu melakukan kajian mendalam tentang aspirasi masyarakat dan menemukan solusi yang tepat untuk mengakomodasi keinginan masyarakat. Ruang terbuka bagi warga. Pengurus wilayah Muhammadiyah, PWM, DKI Jakarta memberikan ruang terbuka bagi warganya dalam menentukan pilihan di Pilkada Jakarta. PWM DKI Jakarta menegaskan bahwa warga Jakarta harus memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menentukan pilihan yang tepat. Dalam konteks ini, PWM DKI Jakarta berharap agar warga Jakarta dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan memilih calon yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.